Assalamualaikum ayah bunda dan adik-adik. Kembali lagi di kesempatan ini kita belajar fikih. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak adalah Ramdan sebagai guru mata pelajaran fikih untuk kelas 3. Di materi fikih di pagi ini kita akan belajar tentang tata cara sholat bagi orang sakit. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya, baik. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sholat itu merupakan salah satu cara bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam keadaan bagaimanapun kita harus melakukan sholat. Sebagai umat muslim kita tidak boleh meninggalkan sholat. Misalnya dalam keadaan sakit, bepergian, bahkan dalam peperangan pun umat Islam itu harus tetap sholat dan tetap istiqomah. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Jika orang sakit masih mampu berdiri, hendaknya sholat dengan berdiri. Apabila ia tidak mampu berdiri, ia dapat sholat dengan cara duduk. Apabila ia tidak mampu duduk, ia dapat sholat dengan cara berbaring atau semampunya. Bacaan sholat dengan cara duduk atau berbaring sama seperti bacaan sholat dengan cara berdiri. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita sebagai muslim untuk meninggalkan sholat. Nah, sekarang perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, dia dahulu terkena penyakit wasir. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sholatnya seseorang dengan duduk. Dia bersabda, jika dia sholat dengan berdiri, maka yang itu lebih baik. Barang siapa yang sholat dengan duduk, baginya setengah pahala orang yang sholat dengan berdiri. Bagi siapa yang sholat dengan berbaring, maka baginya setengah pahala orang yang sholat dengan duduk. Hadis riwayat Bukhari. Nah, terkait dengan sholat duduk, nah ini di kesempatan ini akan dijelaskan tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Artinya sholatnya sambil duduk. Perhatikan baik-baik dan cobalah untuk mempraktekannya. Yang pertama adalah berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Kemudian membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Nah, itu sudah ada gambarnya di sana ya. Jadi yang pertama adalah berniat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan, kemudian takbiratul ihram sambil mengangkat tangan, dan tentu dilakukannya sambil duduk. Yang berikutnya adalah setelah takbiratul ihram, kedua tangan bersedekap di atas dada. Dilanjutkan membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah atau ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Tuh. Nah, yang selanjutnya ruku dengan membukukan badan. Adapun bacaan ruku adalah sebagaimana bacaan ruku dalam sholat dengan cara berdiri. Nah, selanjutnya setelah ruku dilanjutkan dengan i'tidal dan duduk kembali seperti semula. Bacaannya sama dengan bacaan dalam sholat dengan cara berdiri. Selanjutnya sujud seperti sujud biasa. Bacaannya sama sebagaimana bacaan sujud pada saat sholat dengan cara berdiri. Demikian seterusnya dilanjutkan gerakan dan bacaan sholat hingga salam sesuai dengan jumlah rakaat sholat yang diniatkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah
praktek sholat dalam keadaan duduk. Dan tadi dijelaskan bacaan-bacaan sholatnya itu sama ketika sholat sedang berdiri. Itu ada baca Fatihah, ada baca tasbih ketika ruku, ketika sujud, ada bacaan Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal, ada Allahu Akbar ketika perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan ngasih tugas pada adik-adik. Tugasnya adalah silahkan buat video adik-adik sedang mempraktekkan sholat sambil duduk. Ya. Tapi bacaannya juga dikeraskan ya, bacaan Fatihahnya dikeraskan, bacaan rukunya juga dikeraskan, bacaan i'tidalnya juga dikeraskan. Karena Bapak ingin tahu juga adik-adik itu sudah terbiasa belum dengan bacaan-bacaan sholat seperti itu ya. Silakan dibuat videonya, lalu silakan videonya di-upload ke Google Drive masing-masing yang sudah ada, yang sudah disediakan. Paling lambat hari Jumat 1 Oktober jam 21.00 atau jam 9 malam ya. Mungkin itu dulu yang dapat dipelajari di kesempatan ini. Materinya udah selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya menonton video ini, dan juga terima kasih kepada ayah bunda yang selalu setia, selalu sabar mendampingi adik-adiknya untuk tetap belajar ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.